Puji Tuhan, Shalom. Shalom umat Tuhan. Engkau diberkati oleh Tuhan. Sehat-sehat keadaanmu karena Allah adalah Tuhan yang ajaib. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Kita berikan tepuk tangan bagi Dia. Sebab Allah hadir di tengah kita. Hari ini adalah hari di mana kita merayakan kehadiran Tuhan. Kita merayakan kebaikan Tuhan. Haleluya. Tuhan, kami datang kepadamu pagi hari ini. Sekali lagi dengan hati yang bersyukur, dengan hati yang menyembah, dengan hati yang bergirang. Karena apa yang telah Tuhan buat, bahkan terlebih karena pribadimu Tuhan. Engkau Allah yang luar biasa. Pagi hari ini kami percaya ada damai sejahtera, ada sukacita, ada jalan keluar, ada perjumpaan dengan Tuhan. Sebab itu kami mau datang di hadirat-Mu dengan kerendahan hati. Mari Engkau kuduskan kami umat-Mu Tuhan. Datang mendekat kepada Engkau. Biar Engkau menjamah kami, membebaskan hati kami, pikiran kami. Untuk kami menyembah Engkau di dalam roh dan kebenaran. Biar sukacita dan lawatan Allah mengubahkan setiap kami pagi hari ini. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa dan kami membuka ibadah ini hanya di dalam satu nama yang menyelamatkan, yaitu nama Yesus, Raja di atas segala raja, Juru Selamat dunia, dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Tuhan baik bagi kita. Kita punya hidup yang indah, yang luar biasa. Karena Tuhan menyertai kita. Alangkah indahnya hidup di dalam Tuhan. Kita nyanyikan pujian ini dengan hati yang bersuka kepada Tuhan. Alangkah indahnya
Engkau ajaib. Mari kita serukan bersama-sama, Yesus dahsyat, Yesus dahsyat, Yesus ajaib. Kita berikan tepuk tangan bagi Dia. Tuhan, Engkau layak disembah, Engkau layak ditinggikan. Bahwa kami masuk lebih lagi mengagumi kedahsyatan-Mu Tuhan. Oh Yesus, kami kagum akan Engkau Tuhan. Kami kagum akan Engkau ya Allah. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Engkau mau mendekat dengan kami. Kami mau lebih lagi mendekat kepadamu Tuhan. Bawa kami Tuhan untuk mengalami perjumpaan denganmu. Bawa kami masuk lebih lagi untuk mengenal Engkau ya Allah. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Tuhan hadir di bait kudusnya saat umat mencari wajahnya, berseru berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Tuhan mau dekat dengan umatnya yang datang dengan segenap hatinya, berseru berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Hadiratmu memenuhiku, hadirat kudusmu penuhi baitmu, dan ku tersungkur menyembahmu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Terima kasih Tuhan. Tuhan hadir di bait kudusnya saat umat mencari wajahnya, berseru berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Tuhan mau dekat dengan, yang mau dekat dengan Engkau dan saya. Terima kasih Tuhan. Berseru berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Hadirat-Mu memenuhiku,
Lebih lagi nyanyi dengan kerinduan kepadanya. Hadiratmu Tuhan, terima kasih. Hadirat kudusmu penuhi air kasih. Kami datang dengan kerendahan di hadapan-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu memenuhiku. Hadirat-Mu kudus, hadirat-Mu penuhi hatiku. Dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Mari engkau boleh duduk kembali sambil tetap menjaga hatimu terhubung dengan Tuhan. Setiap kita yang ada pagi hari ini, apapun yang kita hadapi, Tuhan mengerti doa-doa kita. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Aku berdiam di kesunyian, di keheningan bait-Mu Bapa, tanpa kata dan tanpa bahasa, hanya menunggu Engkau Tuhan. Yesus Tuhanku, Kau paling mengerti rapuh hati ini, letih jiwa ini. Jamai ya Tuhanku,
Bapa, kami bersyukur memiliki Tuhan yang memahami keberadaan kami. Bahkan Kau mengerti jauh lebih dalam dibanding kami mengerti diri kami sendiri. Bahkan kami sering tidak mengerti dengan diri kami. Itulah sebabnya kami sering bermasalah dengan diri kami dan dengan orang lain. Engkau pribadi yang mengasihi kami, mencintai kami, pribadi yang paling mengerti dan memahami. Engkau mengerti bahasa air mata, Engkau mengerti sampai ke dalaman hati kami. Itulah sebabnya pada hari ini kami berdoa, kiranya Engkau berkenan melawat kami dengan firman-Mu. Berkati hamba-Mu dengan firman-Mu, berkati kami semua dengan kebenaran firman-Mu. Karuniakan hikmat surgawi untuk mengajarkan tentang doa sebagai gaya hidup. Awal sampai akhir pemberitaan firman Allah sepenuhnya ke dalam tangan-Mu kami serahkan. Berkati hati setiap umat-Mu agar kebenaran firman-Mu mendapatkan tempat yang istimewa di hati mereka. Sehingga benih firman-Mu akan hidup, berakar, bertumbuh dan berbuah-buah. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Yang siap mendengarkan firman Tuhan bersama saya katakan amin. Silakan duduk. Shalom saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Sedianya hari ini yang melayani adalah Evangelis Wahyu Hidayat. Tapi karena beliau tidak mendapatkan pesawat di Jakarta sehingga terhalang untuk hadir. Sehingga saya menggantikan beliau dan tidak sempat untuk membuat PowerPoint. Nah, tema kita cara membangun doa sebagai gaya hidup. Saya akan mereview sedikit firman Tuhan minggu yang lalu. Kita sudah mendapatkan pengajaran bahwa generasi Yeremia adalah generasi yang menjadikan doa sebagai gaya hidup. Yeremia adalah contohnya di mana ia sampai pada level di mana doa sudah menjadi gaya hidup. Itulah sebabnya tatkala Allah melarang Yeremia untuk berdoa sampai 3 kali, Yeremia tetap berdoa. Yang kedua, Allah sudah memberikan alasan yang sangat jelas karena umat ini sangat menyakiti hatiku, karena hampir seluruh keluarga Israel sepakat untuk menyakiti hati Tuhan dengan cara menyembah kepada Ratu Sorga. Namun demikian Yeremia tetap mendoakan mereka karena Yeremia sudah menjadikan doa sebagai gaya hidup. Yang terakhir, Allah sudah menjatuhkan hukuman kepada bangsa ini, tetapi Yeremia tetap berdoa untuk bangsa ini. Kenapa? Lagi-lagi jawabannya adalah karena doa sudah menjadi gaya hidup Yeremia. Sepanjang pelayanannya menentang Israel yang menyembah kepada berhala, efeknya adalah Yeremia mendapatkan tekanan dari imam besar, dari para imam, para penutua, pemimpin-pemimpin bangsa. Bahkan ia dipenjara, ia dipukuli, bahkan terakhir ia harus mati sebagai martir. Dia tetap berdoa. Kenapa? Karena doa sudah menjadi gaya hidupnya. Hari ini saya akan mengajarkan kepada saudara bagaimana caranya kita bisa membangun doa sebagai gaya hidup seperti halnya Yeremia. Mari kita baca ayat firman Tuhan di dalam Lukas pasal yang ke-11. Kami akan mengajak saudara untuk membacanya dengan bangkit berdiri sekali lagi untuk menghormati firman-Nya. Lukas pasal yang ke-11. Ayat pertama dan ayat yang kedua saja. 1, 2, 3. Pada suatu kali Yesus sedang berdoa di salah satu tempat. Ketika ia berhenti berdoa, berkatalah seorang dari murid-muridnya kepadanya, "Tuhan, ajarlah kami berdoa sama seperti yang diajarkan Yohanes kepada
murid-muridnya. Jawab Yesus kepada mereka, apabila kamu berdoa, katakanlah, Bapa, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Amin. Silakan duduk. Untuk membangun doa sebagai gaya hidup, yang pertama, setiap saudara harus memiliki inisiatif pribadi. Satu di antara 12 murid datang kepada Yesus dan meminta, Guru, ajarkanlah kami berdoa. Seperti Yohanes mengajarkan kepada murid-muridnya berdoa. Dari dialog ini seakan-akan Tuhan yang sudah mengajarkan banyak hal, lalai mengajarkan tentang doa. Dari dialog ini seakan-akan Yohanes Pembaptis sudah mengajarkan tentang doa kepada murid-muridnya, tapi Yesus tidak mengajarkan doa kepada murid-muridnya. Benarkah Yesus menganggap doa itu bukan perkara yang penting sehingga Yesus tidak mengajar murid-muridnya untuk berdoa? Saya ingin menjawabnya, itu tidak benar. Sebetulnya baik Yohanes Pembaptis maupun Yesus sama-sama menganggap doa itu penting, tapi pendekatan pengajarannya yang berbeda. Yohanes langsung mengajarkan tentang doa A, B, C, D, sementara Yesus memberikan teladan tentang doa. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dua cara ini sebetulnya tidak boleh dipertentangkan dan juga tidak boleh saling menggantikan, tetapi justru saling melengkapi. Seseorang bisa saja membangun doa karena memang dia belajar tentang doa, tetapi bisa saja seseorang itu menjadikan doa sebagai gaya hidup karena melihat orang lain yang sudah menjadikan doa sebagai gaya hidup. Minggu yang lalu saya sudah memberikan sebuah contoh tentang Yeremia yang sudah menjadikan doa sebagai gaya hidup. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, untuk membangun agar doa itu bisa menjadi gaya hidup dalam kehidupan saudara, maka harus muncul dari dalam diri saudara. Yesus menginginkan murid-muridnya itu memiliki kerinduan, memiliki motivasi, memiliki keinginan dari dalam. Dimotivasi dari dalam dirinya, ada kemauan dari dalam dirinya untuk datang kepadanya dan mengatakan, Tuhan ajarlah kami untuk berdoa. Tuhan sedang menantikan itu. Tuhan sedang ingin melihat murid-muridnya yang punya inisiatif. Tuhan sedang menginginkan murid-muridnya yang memiliki kerinduan, menyatakan kemauannya. Tuhan tidak menolaknya. Buktinya begitu salah satu dari muridnya yang saya tafsirkan sebagai Petrus datang kepadanya meminta, Tuhan ajarlah kami berdoa. Tuhan tidak menunggu lama. Tuhan langsung mengajarkan tentang doa yang terkenal dengan doa Bapa kami. Akan menjadi baik kalau kegerakan doa di gereja ini diajarkan. Dan saya sudah mengajarkan berkali-kali. Tapi itu tidak akan menjadi kenyataan kalau saudara tidak meresponnya. Kalau tidak ada inisiatif dari dalam. Prosentasenya memang akan selalu seperti ini sejak dulu. Ada 12 murid, tapi hanya satu yang memiliki inisiatif untuk datang kepada Yesus sudah berkata, Guru, Tuhan,
ajarlah kami untuk berdoa. Itulah sebabnya sampai sekarang prosentase orang Kristen di dalam gereja yang menjadikan doa sebagai gaya hidup selalu lebih sedikit dari jumlah jemaat yang sebenarnya. Itulah sebabnya kehadiran ibadah doa selalu sedikit, tidak banyak dibanding dengan ibadah raya dan ibadah yang lainnya. Oleh sebab itu lahirnya generasi Yeremia adalah lahirnya pemuda-pemudi, lahirnya jemaat-jemaat yang dengan kesadaran tinggi dari dirinya sendiri mengatakan saya mau belajar tentang doa. Saya mau menjadikan doa sebagai gaya hidup. Kalaupun prosentasenya kecil, saya merindukan saudara adalah orangnya. Puji Tuhan. Nah saudara, yang kedua, untuk membangun doa sebagai gaya hidup, itu diperlukan keteladanan. Setelah melihat Yesus berdoa, salah satu murid yang bernama Petrus meminta diajari berdoa seperti murid Yohanes yang diajar berdoa. Melihat Yohanes Pembaptis mengajarkan murid-murid berdoa. Melihat murid-murid Yohanes berdoa. Melihat Yesus berdoa. Salah satu murid datang kepadanya, "Guru, ajarlah kami berdoa." Doa yang hidup di mana kemesraan terpancarlah yang membantu dan mampu membuat orang lain tertarik untuk berdoa. Doa itu bukan teori yang harus dikuasai. Sehingga orang perlu belajar beberapa kali, beberapa materi, beberapa pertemuan supaya mengerti tentang doa. Doa dimaknai sebagai hubungan. Itulah sebabnya waktu Tuhan Yesus mengajarkan tentang doa, dia memulainya dengan mengatakan, Bapa kami yang di dalam surga. Orang yang hubungannya baik dengan Tuhan, doanya akan baik. Orang yang hubungannya dengan Tuhan hangat, doanya juga hangat. Orang yang hubungannya dengan Tuhan mesra, doanya juga mesra dan intim. Saudara yang kaku dalam berdoa, itu menandakan saudara tidak memiliki hubungan yang intim dengan Bapa di surga. Saudara boleh datang ke gereja untuk berdoa, tetapi kalau hubunganmu tidak dekat, tidak baik, tidak intim dengan Tuhan, akan kelihatan begitu kakunya saudara berdoa. Saudara bisa saja datang ke acara ibadah doa, tapi tidak ada kehangatan, tidak ada gairah, tidak ada sesuatu yang hangat. Kenapa? Karena memang hubungan saudara mencerminkan doa saudara. Status kita bisa jadi masih sebagai anak Bapa di sorga. Tapi hubungannya bisa jadi sedang tidak baik. Saudara masih jadi pacar dari temanmu. Tapi engkau tidak hangat. Engkau tidak pernah WA, engkau tidak pernah ditelepon, malam minggu juga enggak ada wakuncar. Kenapa? Hubungan sedang tidak baik. Semua istri bisa saja masih satu rumah, satu kamar, satu tempat tidur, tapi tidak ada kehangatan. Hubungan sedang terganggu. Kalau hubungan saudara baik, meskipun LDR, masih bisa jalan. Kalau dulu sih hubungannya batin, pakai surat,
kirim sekarang 2 minggu baru datang. Tapi sekarang setiap saat saudara bisa miss call, video call. Jauh tapi dekat di hati. Saudara dekat tetapi jauh. Lebih baik teman tapi mesra. Daripada pacar tapi enggak mesra. Jadi ini enggak bisa dibohongi. Kenapa saudara tidak suka berdoa dan sulit untuk berdoa? Hubunganmu sebetulnya biasa-biasa saja. Di mana ada hubungan yang bergairah, doa akan menjadi hebat. Kita melihat di sini, Yesus memberikan teladan. Yesus memberikan teladan yang baik. Yohanes memberikan teladan yang baik. Dunia sedang krisis keteladanan. Di dalam gereja juga krisis keteladanan. Di rumah-rumah keluarga Kristen juga krisis keteladanan. Orang tua tidak memiliki kualitas doa yang baik. Papa, mama tidak punya kualitas doa yang baik. Kakak tidak punya kualitas doa yang baik untuk bisa menjadi teladan bagi adik-adiknya. Bahkan kita yang tua seringkali diingatkan oleh adik-adik kita, Kak mau makan kok enggak doa? Ma, Pa mau tidur kok enggak doa? Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Melihat teladan Yohanes, melihat teladan murid-murid Yohanes, melihat teladan Yesus, salah satu murid datang kepadanya, Guru, ajarlah kami membangun doa sebagai gaya hidup. Saya rindu saudara sampai pada taraf di mana doa sudah menjadi gaya hidupmu. Sehingga engkau menjadi teladan di kampus, di sekolah, di keluarga, di tempat kerja, dan juga di gereja. Yang terakhir, bagaimana cara membangun doa sebagai gaya hidup? Selain kita harus memiliki kerinduan pribadi, inisiatif pribadi, kita harus bisa meneladani. Membangun doa sebagai gaya hidup artinya meneladani Yesus. Membangun doa sebagai gaya hidup artinya meneladani Nabi Yohanes Pembaptis. Tokoh-tokoh di dalam Alkitab yang luar biasa adalah teladan doa bagi kita semua. Dan yang ketiga, kita harus membangun rutinitas doa. Saudara-saudara, masa dikasih es baru sengaja? Mungkin promosi. Saudara-saudara, pendeta modern minumnya es suket. Nanti saudara bisa beli di belakang ya. Yang dibeli diberkati Tuhan, yang tidak beli minta ampun. Gitu ya. Nah saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, jadi setiap tokoh iman di dalam Alkitab yang menjadikan doa sebagai gaya hidup itu memiliki rutinitas doa yang luar biasa. Tadi sudah katakan Tuhan Yesus memiliki rutinitas. Ada orang yang mengatakan hati-hati jangan terjebak pada rutinitas. Itu tidak bagus. Tapi justru saya berpikir sebaliknya. Saya akan mempengaruhi paradigma saudara agar saudara melihat bahwa rutinitas itu bagus. Kalau saudara makan tidak teratur, dalam waktu tertentu saudara bisa kena sakit MAH. Betul ya? Sakit MAH bukan karena ada virus MAH. Tapi karena saudara tidak teratur makan. Kadang jam 7, kadang jam 9, kadang jam 12, kadang 3 kali, kadang 1 kali. Ada yang 2 hari sekali.
Itu pasti sedang tidak punya uang. Di kos-kosan sering gitu ya, saya makan tidak teratur. Kenapa? Memang gak ada uang. Ya itu dimaklumilah. Tapi kalau saudara makan tidak teratur, maka saudara akan terganggu. Kalau saudara tidur tidak teratur, kesehatan saudara akan menurun. Kalau saat ini belum terganggu barangkali karena saudara masih muda. Tapi nanti umur 40 saudara akan bisa merasakan betapa tidur teratur itu penting. Bagi orang yang sudah umurnya 40, 50 ke atas mau 60 bisa tidur teratur itu puji Tuhan. Karena semakin tua tidur itu menjadi tidak teratur. Kenapa? Karena memang organ-organ tubuh kita mulai tidak normal. Jam organnya mulai tidak berfungsi dengan baik. Maunya ingin tidur tapi tidak bisa tidur. Kalau saudara sekarang kan sengaja tidak mau tidur. Saudara yang mandinya teratur dengan mandinya tidak teratur kelihatan. Apalagi dari baunya itu udah terasa. Sorry, ini agak sedikit kurang bagus barangkali saudara menilainya. Kalau saudara tidak ke belakang, itu istilahnya ya, atau tidak buang air besar secara teratur. Kita punya jam organ tubuh usus besar kita, setiap jam 7 itu adalah jam di mana kita harus ke belakang. Itu karena memang jam organ usus besar kita. Kalau saudara tahan enggak apa-apa. Tapi kalau saudara tidak teratur buang air besar, itu membahayakan bukan hanya diri sendiri, tetapi orang lain. Kalau kebetulan saudara tidak ke belakang 2 hari, ngumpul dengan temanmu dan kemudian tanpa saudara sadari ada sesuatu yang keluar tanpa sengaja. Saudara rasa enak, tapi yang di sekitar saudara itu menderita. Siapa ngebom ini? Betul ya? Oleh karena sampah yang ada di perut kita harus dibuang tepat pada waktunya. Supaya apa? Supaya tidak membahayakan. Kalau saudara tidak buang air besar secara teratur, dalam waktu yang cukup lama itu bisa menimbulkan flek-flek di dalam muka saudara. Dan itu tidak bagus. Saudara bayangkan kalau sampah di rumah saudara tidak dibuang secara teratur maksimal 12 jam. Apa yang terjadi? Timbul bau, mengundang penyakit. Oleh sebab itu harus dibuang secara teratur. Saya tidak bisa bayangkan kalau matahari tidak berputar secara teratur. Capek, berhenti, atau tidak muncul. Pasti akan kacau dunia. Nah, rutinitas doa itu penting untuk membangun doa sebagai gaya hidup. Ini yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Markus pasal yang pertama ayat 35. Pagi-pagi benar waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Tetapi Simon dan kawan-kawannya menyusul dia. Waktu menemukan dia mereka berkata, semua orang mencari engkau. Jawabnya, marilah kita pergi ke tempat lain. Ke kota-kota yang berdekatan supaya di sana aku memberitakan Injil. Karena untuk itulah aku telah datang. Lalu pergilah ia ke seluruh Galilea dan memberitakan Injil dalam rumah-rumah ibadat mereka dan mengusir setan-setan.
Tuhan Yesus memiliki rutinitas harian terkait dengan doa. Setiap pagi Yesus berdoa. Waktu Yesus berdoa, para murid datang memberitahu, "Guru, banyak orang mencari guru." Para murid bersama dengan Tuhan Yesus sudah diberikan contoh, diberikan teladan bahwa sesibuk apapun juga aku berdoa. Sebelum memberitakan Injil ke Galilea dan kota-kota lainnya, aku berdoa. Sebelum melakukan mujizat dan tanda-tanda heran, mengusir setan dan lain sebagainya, aku berdoa. Sebelum aku melakukan aktivitas apapun, aku berdoa. Tapi para murid tidak berdoa. Di bacaan kita yang pertama, Yesus berdoa. Setelah Yesus berdoa, murid datang minta diajarkan. Artinya para murid yang bersama-sama dengan Yesus pun tidak serta-merta menjadikan doa sebagai gaya hidupnya. Jadi kalau sekarang saudara bersama dengan saya 2 tahun lebih berapa bulan? Ya, masih banyak yang belum menjadikan doa sebagai gaya hidup. Saya tidak terlalu kecewa. Kenapa? Loh, bersama Yesus ada masih sulit. Apalagi bersama Amsal Siswadi. Tapi saya berharap awalnya para murid juga begitu. Tapi setelah itu dia punya kesadaran diri dan datang kepada Yesus. "Guru, ajarlah kami berdoa." Mungkin selama ini saudara beralasan, saya sibuk kuliah, saya sibuk sekolah, saya sibuk kerja, saya ada banyak kegiatan. Itulah sebabnya saya terhalang untuk berdoa. Yesus punya aktivitas yang sangat padat, tapi dia tidak pernah melalaikan doa. Martin Luther pernah berkata, "Karena aku banyak pekerjaan, maka aku berdoa." Orang-orang hebat selalu bangun pagi untuk berdoa. Nenek saya mengajarkan, bangunlah sebetul ayam berkokok. Supaya rezekimu tidak dipatok ayam. Pagi adalah saat yang tepat. Sebelum kita memulai segala sesuatu, kita menyerahkannya kepada Tuhan. Supaya Tuhan berkenan memimpin, membimbing dan menolong kita. Sehingga aktivitas yang kita lakukan diberkati oleh Tuhan. Milikilah rutinitas doa. Belajarlah mulai bangun pagi dan mencari Tuhan. Saat saudara sudah menjadikan doa sebagai gaya hidup, artinya saudara meneladani Yesus. Murid tidak lebih dari gurunya. Yang kedua, Daniel pasal yang ke-6. Daniel pasal yang ke-6 ayat yang ke-10. 11 saudara-saudara. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut berdoa serta memuji Allahnya. Seperti yang biasa dilakukan. Daniel memiliki rutinitas doa. Dalam sehari 3 kali Daniel berdoa. Pagi jam 5, tengah hari jam 12, petang hari jam 18.00. Saudara harus mulai memaksa
diri pada awalnya untuk memiliki jam tertentu dan berusaha untuk berdoa pada jam yang sudah ditentukan. Karena saudara sedang membangun kedisiplinan, saudara sedang membangun gaya hidup. Pada jam yang sudah ditentukan bisa jadi saudara terhalang karena ada sesuatu dan lain hal. Yang saya lakukan adalah meskipun cuma 2 menit, 3 menit, 5 menit, saya berdoa pada jam yang sudah kami tentukan. Untuk apa? Untuk melatih diri saya sendiri. Daniel ada di negara asing. Dia menjadi minoritas. Tetapi dia tetap berdoa 3 kali sehari. Bahkan waktu itu ada ancaman siapa yang dalam beberapa pekan ini menyembah kepada ilah lain selain kepada ilah yang dibangun oleh orang Babilonia, maka dia akan dimasukkan gua singa. Demi didengar oleh Daniel akan larangan untuk berdoa, dia malah berdoa berkiblat ke Yerusalem 3 kali sehari seperti yang biasa dilakukannya. Hasilnya luar biasa. Ayat yang keempat. Maka Daniel ini melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja itu karena ia mempunyai roh yang luar biasa dan raja bermaksud untuk menempatkannya atas seluruh kerajaannya. Akibat berkat yang diterima oleh Daniel yang menjadikan doa sebagai gaya hidup. Yang memiliki rutinitas doa yang berkualitas 3 kali sehari. Tuhan memberkati Daniel dengan memberikan roh yang luar biasa. Di dalam bahasa Ibrani ini diartikan sebagai Tuhan memberikan keunggulan. Sebagai minoritas. Memang banyak tantangan, banyak kesulitan. Bahkan dia ingin dijatuhkan. Ada konspirasi politik bagaimana menghancurkan Daniel. Daniel orang yang memiliki integritas yang luar biasa sehingga tidak ditemukan kesalahannya. Maka dibuat peraturan baru. Agar orang tidak boleh menyembah kepada Allah yang lain kecuali kepada patung yang didirikan oleh raja itu. Demi didengar oleh Daniel adanya peraturan itu. Justru dia berdoa, pintunya jendelanya dibuka. Mengarah ke Yerusalem 3 kali. Dia menyembah Tuhan, dia memuji Tuhan, dan dia berdoa kepada Tuhan. Berkat yang diterima adalah dia diberikan roh yang luar biasa. Meskipun dia minoritas plus. Meskipun kompetitornya banyak, meskipun kompetisinya juga keras. Bahkan umur Daniel sudah 80 tahun. Raja melihat ini orang luar biasa, ini orang berbeda. Itulah sebabnya dia malah diberikan kekuasaan lebih luas lagi. Kita minoritas. Kompetisi makin hari makin luar biasa. Kompetitor kita juga makin banyak. Lapangan pekerjaan makin sedikit. Saya mendorong saudara untuk mulai membangun doa sebagai gaya hidup. Berdoalah sampai Tuhan memberikan kepada saudara-saudara roh yang luar biasa. Kalau saudara unggul, meskipun kita minoritas, kita akan bisa memuliakan nama Tuhan. Ada 3 hal. Bagaimana kita membangun doa sebagai gaya hidup. Pertama, harus punya kerinduan dari dalam.
Orang lain sifatnya hanya bisa mendorong. Tapi yang bisa membuat saudara membangun doa sebagai gaya hidup adalah kerinduan dari dalam. Ambillah inisiatif. Datanglah kepada Tuhan. Katakan, Tuhan, saya mau menjadikan doa sebagai gaya hidup. Ikuti teladan Tuhan Yesus. Ikuti teladan dari Daniel. Ikuti teladan dari Yohanes Pembaptis. Dan kemudian bertekadlah, saya akan menjadi teladan bagi anggota keluarga kami, bagi orang-orang di tempat kerja kami, bagi komunitas di tempat kami. Saya ingin menjadi teladan bagi orang-orang di gereja kami. Kami ingin menjadi teladan bagi anak-anak muda yang ada di gereja ini. Terakhir saya ingin mengatakan, apapun yang dikerjakannya selalu ada titik awal. Seseorang yang akan menggambar apapun, dia akan menempatkan titik awal. Orang yang akan mengukur apapun sepanjang apapun, dia akan mulai dengan titik awal. Bahkan penerbangan ke luar angkasa pun harus dari titik awal. Saya ingin mengatakan kepada saudara, untuk membangun doa sebagai gaya hidup, saudara harus berada di titik awal. Titik awal itu adalah saat ini. Titik awal bagi saudara adalah minggu ini. Titik awal bagi saudara adalah bulan ini. Titik awal bagi saudara adalah tahun ini. Dan titik awal bagi saudara adalah saat ini. Pastikan sebelum saudara meninggalkan gereja ini, saudara sudah datang kepada Tuhan dikatakan, Tuhan ajarlah kami untuk berdoa. Tuhan ajarlah kami membangun doa sebagai gaya hidup. Miliki kerinduan dari Tuhan. Teladani Yesus, teladani tokoh-tokoh Alkitab. Dan bertekadlah untuk menjadi teladan bagi orang lain. Teruslah berdoa. Dan nantikanlah Tuhan memberkati saudara dengan roh yang luar biasa. Agar saudara mampu berkompetisi dan mendapatkan posisi dan kedudukan yang luar biasa. Allah tidak menentang saudara memiliki kedudukan. Allah tidak menentang saudara naik lebih tinggi. Bahkan Tuhan berjanji membawa saudara naik dan bukan turun. Tapi menaikkan orang bodoh itu sama saja menjerumuskan orang. Tuhan mencari orang-orang yang berkualitas. Mulailah dengan memiliki spiritualitas yang tinggi. Kemudian itu adalah dasar untuk saudara mencari ilmu-ilmu yang lain. Supaya saudara bisa ahli di bidangnya masing-masing. Tuhan kiranya memberkati dan menolong kita semuanya. Pujian yang akan kita naikkan adalah pujian yang harus kita nyanyikan dengan pengertian. Menyanyilah sebagai doa saudara. Menyanyilah sebagai komitmen saudara. Inilah titik itu. Jangan tunggu waktu lain. Mulailah sekarang juga. Kita akan naikkan pujian ini sebagai doa kita di hadapan Tuhan. Kau telah memilihku sebelum dunia dibentuk. Betapa aku bersyukur padamu ya Tuhan Allahku. Kau telah memanggilku sebagai alat kerajaanmu. Betapa aku bersyukur padamu atas perbuatanmu. Jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada tercela. Jadikan aku misbah doamu bagi
jiwaku bersyukur padamu atas haleluya. Bagi sucimu yang kudus dan yang tiada tercela, jadikan aku mesbah doamu bagi keselamatan bangsaku. Mari kita berdiri bersama-sama, kita akan respon kebenaran firman Allah. Katakan, terima kasih Tuhan atas panggilan dan pilihan-Mu. Haleluya. Ya Tuhan, inilah titik awal bagi kami Tuhan. Inilah titik kebangkitan bagi pemuda-pemudi Shalom, bagi seluruh jemaat Shalom. Kami merindukan roh yang luar biasa mencurahkan atas tiap muda-mudi, agar mereka mampu berkompetisi dan mereka mendapatkan yang terbaik dari Tuhan. Jadikan aku Tuhan, jadikan aku bait suci-Mu yang dan yang tiada tercela, jadikan aku mesbah doamu bagi keselamatan. Haleluya. Jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada tercela, jadikan aku mesbah doamu bagi sekali lagi, ini komitmen kami Tuhan. Aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada tercela, jadikan aku mesbah doamu bagi keselamatan bangsa, bagi keselamatan kotaku, bagi keselamatan bangsa, bagi keselamatan gerejaku, bagi keselamatan gerejaku. Haleluya. Haleluya.
berjemaat dengan Tuhan. Dalam beberapa saat ke depan, miliki dan nikmatilah persekutuan dengan Bapa di surga. Perbaikilah hubunganmu dengan Tuhan. Tuhan sangat paham akan masa muda kita. Tapi kita tidak boleh menyia-nyiakan waktu yang Tuhan berikan. Tuhan memiliki rancangan yang indah. Itu masa depan yang penuh damai sejahtera. Kau boleh mengejar pendidikan setinggi-tingginya sepanjang Allah memberikan kesempatan kepadamu. Tapi Tuhan juga merindukan agar kau membangun kehidupan doa yang berkualitas. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku. Sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu ada sertai jalanku, keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati Rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati berikan kemuliaan yang paling meriah bagi Allah kita. Terima kasih Bapa untuk pelajaran berharga pada hari ini. Kami bertekad untuk menjadikan doa sebagai gaya hidup kami. Sekecil apapun perubahan, Tuhan sangat menghargai. Hari ini adalah hari di mana kami memiliki tonggak yang luar biasa. Membangun doa sebagai gaya hidup. Hamba akan berhenti berbicara, tapi firman dan roh-Mu akan terus berkarya. Terpujilah Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Saya ingin menyampaikan beberapa pengumuman sebelum nanti kita akan memberikan persembahan kepada Tuhan. Pertama, sudah diumumkan bahwa setiap minggu kedua saudara diberikan kesempatan memberikan persembahan khusus untuk pembangunan rumah Tuhan. Itulah sebabnya setelah nanti saudara memberikan kolekte, saudara diberikan kesempatan untuk maju ke depan, memberikan persembahan khusus untuk pembangunan. Kemudian panitia hari ini juga ada basar
Di depan sana ada keripik talas. Setiap yang saudara beli, saudara menyumbang 5.000 untuk pembangunan. Di belakang ada menu es baru, kami rekomendasikan, namanya es suket, susu ketan dan madu. Oh, suket tireng katanya, bukan semut tireng. Kalau semut tireng lagu ya, gitu ya. Jadi suket tireng ya, susu ketan madu, menyehatkan, dan setiap kali saudara minum itu, maka saudara menyegarkan panitia. Karena saudara juga nyumbang gitu ya. Ada Mas Marcel dan anak-anak muda yang melayani di belakang esnya ya. Kalau madunya kurang nanti datang sama saya, tak tambahin madu gitu ya. Nah saudara-saudara, kemudian kami sudah share Google Form untuk update data jemaat. Saya minta saudara yang ada di grup, saudara mengisi Google Form. Alamat yang diminta adalah alamat di mana saudara kos, di mana saudara tinggal. Ini penting bagi kita agar kami dapat melayani saudara lebih baik. Itulah sebabnya saudara yang tidak ada di grup, mohon dengan hormat nanti memberikan nomor telepon saudara kepada aser yang ada di belakang. Ada aser ya yang pakai nemtik. Saudara kasih nomor di sana. Kalau yang kaum muda Sabtu datang, saudara bisa nanti kami share di grup kaum muda, saudara kasih. Meskipun saudara tidak selamanya menjadi jemaat di sini, saudara harus tetap menjadi anggota di sini, namanya anggota sementara. Nanti kalau saudara meninggalkan gereja ini, kami akan memberikan atestasi surat kepada gembala pendeta gereja saudara. Terima kasih, nama si A selama ini sudah beribadah kepada kami, sekarang akan kembali bla 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 begitu ya. Ini untuk mengantisipasi juga kalau ada hal-hal yang terjadi, kami hanya akan melayani mereka yang sudah tercatat. Ini untuk menertibkan administrasi gitu ya. Terus hari Kamis tanggal 13 kita akan ibadah bersama, ibadah hari raya kenaikan Isa Al-Masih atau Tuhan Yesus ke surga. Harinya Kamis tanggal 13 bertepatan dengan hari raya Idul Fitri. Ibadah hanya sekali jam 8 pagi. Ya. Kemudian hari Minggunya ada ibadah seperti biasa. Nah, saya rasa ini pengumuman. Nah, terakhir tentang vaksin. Kalau ada anggota keluarga saudara yang lansia 59 ke atas belum divaksin, ini ada kesempatan kami buka vaksin mulai hari ini sampai minggu yang akan datang kami tutup. Vaksinnya Sinovac dan divaksin di Malang. Saudara bisa mendaftarkan Bapak Kosmo yang sudah umur 59 tapi belum vaksin, nanti hubungi Ibu Gembala ya. Kirim nomor KTP atau fotokopi KTP dan nomor HP yang bisa dihubungi dari orang itu ya. Menjadi berkat bagi para lansia. Cukup ya? Ada pengumuman lain? Sabtu ini tidak ada doa, tapi ibadah kaum muda kami serahkan kepada kaum muda, kami tidak ngerti gitu ya. Baik, oke. Kita akan memberikan persembahan untuk Tuhan sekali lagi. Setelah saudara memberikan persembahan kolektor, sudah diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan khusus untuk pembangunan. Mari kita berdoa lebih dulu. Bapa, kami ingin memberikan persembahan baik persepuluhan kolektor dan kami ingin memberikan persembahan khusus untuk pembangunan rumah Tuhan. Tuhan memberkati hati yang sudah tergerak ini agar persembahan mereka menjadi dupa yang berbau harum di hadapan hadirat Allah sehingga seluruh kebutuhan kami untuk pembangunan rumah Tuhan dapat tercukupi. Hamba berdoa setiap tangan yang sudah terulur Tuhan memberkati berlipat kali ganda. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat memberi, Tuhan memberkati.
kekuatan yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya. Kekuatan baru daripada Tuhan untuk terus kita melayani. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus memberi kekuatan, haleluya, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratapan tanah bergelombang, timbulan tanah yang berkubang, menjadi siang di langit di atas dasar iman. Ratapan tanah bergelombang, timbulan tanah yang berkubang, menjadi siap dibangun untuk kemuliaan Tuhan. Dasar iman menjadi siap, Menjadi siap dibangun, menjadi siap, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Dengan kemuliaan bagi Allah kita, sebab hanya Dia yang layak ditinggikan. Terima kasih Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Mari kita akan berdoa bersama-sama. Bapa di dalam surga, di akhir ibadah kami berdoa syafaat Engkau memberkati bangsa dan negara kami yang sedang menghadapi pandemi virus corona. Karuniakan hikmat kebijaksanaan dari surga kepada Presiden, para menteri, dan seluruh aparatur dari pusat sampai di daerah, yang tertinggi sampai yang terendah. Engkau juga memberkati untuk pemulihan ekonomi bagi bangsa kami. Engkau menolong para pekerja. Engkau akan menolong seluruh rakyat Indonesia agar mereka bisa memahami dan menyadari dan bahu-membahu, saling menguatkan, saling menolong, dan bukan saling menjatuhkan. Kami berdoa buat orang-orang jahat yang tega berbuat nista di tengah-tengah situasi yang sulit ini. Biarlah mereka yang melakukan sembunyi-sembunyi akan diperlihatkan di atas suatu rumah, supaya diketahui Tuhan menginginkan bangsa ini hidup di dalam kebenaran. Memberkati seluruh jemaat yang sudah hadir hari ini. Tuhan akan menolong mereka sepulang dari tempat ini. Mereka berkomitmen untuk membangun doa sebagai gaya hidupnya. Akhirnya kami berdoa memberkati seluruh umat Tuhan yang sudah ambil bagian di dalam pelayanan hari ini. Memberkati semuanya agar mereka semakin luar biasa dipakai oleh Tuhan. Memberkati usaha dana panitia pembangunan supaya mereka dipakai Tuhan menjadi alat di tangan-Mu. Setiap orang yang sudah berkontribusi, Tuhan memberkati dan menolong mereka semuanya. Sekarang ya Tuhan, ajar kami berdoa sebagaimana Tuhan ajarkan kepada kami berdoa. Bapa kami yang di dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah pada hari ini makanan kami yang secukupnya,
Dan ampunilah akan dosa kami seperti kami juga mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Janganlah Tuhan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sekarang sampai selama-lamanya. Saudara, angkat kedua tanganmu, arahkan hatimu kepada Allah dan terimalah berkat rasuli. Kekasih Tuhan, pulanglah. Terimalah kiranya segala berkat terbaik yang disediakan oleh Bapa Sorgawi. Cinta kasih dari Tuhan Yesus Juru Selamat kita. Pimpinan, bimbingan dan penghiburan Allah Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami akhiri ibadah raya kami. Yang percaya berkat Tuhan bersama saya katakan amin. Kami memberkati umat Tuhan. Selamat pulang, selamat jadi berkat buat orang lain.